Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Mukti dari kelas manajemen 18G Universitas Buana Perjuangan Karawang, ingin mempresentasikan sebuah analisis studi kelayakan bisnis dalam bidang jasa, yaitu repair mobil di daerah Rengas Dengklok. Materi pertama yaitu identitas perusahaan. Untuk jenis usahanya sendiri bergerak dalam bidang jasa. Untuk kegiatan usahanya sendiri memperbaiki kerusakan bodi mobil. Alamat usahanya di daerah Jalan Raya Rengas Dengklok nomor 27. Untuk nomor teleponnya sendiri 021 strip 333 42421. Untuk jam operasionalnya sendiri buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk visi misinya sendiri, yang pertama ada visi membuat kendaraan terlihat istimewa atau terlihat seperti baru lagi. Yang kedua ada misinya, misi repair berkualitas menjanjikan kendaraan tampil menawan. Materi selanjutnya yaitu aspek legal bisnis. Yang pertama untuk jenis perusahaan, bergerak dalam bidang jasa atau perusahaan jasa. Untuk akte notarisnya itu AHU strip 091 AH.02.02 strip tahun 2020. Untuk izin tempat usaha SIUP tanda daftar perusahaan bisa dilihat nomor-nomornya sendiri. Untuk modal dasarnya sendiri itu 1.500.000.000. Untuk modal di store 2.500.000.000. Untuk kapasitas usaha yaitu lokal. Materi selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama untuk luas pasar. Luas pasar dari perusahaan kami adalah daerah sekitar terlebih dahulu. Besar kemungkinan akan menambah keluar daerah. Jadi untuk saat ini perusahaan kami hanya mencangkup untuk daerah sekitar sendiri, tapi bukan tidak mungkin akan merambah ke luar kota. Yang selanjutnya ada meramal permintaan dan penawaran. Dari hasil survei dari berbagai sumber pada tahun 2020, tentunya dari survei perusahaan kami sendiri, perusahaan kami mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Selanjutnya ada struktur organisasi. Pemilik perusahaan Peri Mukti, bagian pelaksana Sandi Setiawan, untuk bagian marketing Deden Junaidi, dan bagian keuangan Ira Ismaya. Yang selanjutnya yaitu persaingan antar produsen. Persaingan antar para produsen sangatlah ketat karena perusahaan di bidang jasa repair mobil ini meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan. Lalu kami akan memberikan sebuah inovasi terbaru baik dari aspek perbaikan ataupun melakukan berbagai promosi. Jadi untuk persaingan antar produsen sendiri untuk saat ini dalam bidang jasa repair mobil ini sangatlah ketat karena di bagian ini tuh banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan yang sangat memuaskan konsumen, memberikan promosi atau diskon yang besar-besaran. Yang selanjutnya ada siklus hidup produk. Yang pertama ada tahapan perkenalan. Untuk tahapan perkenalan sendiri, perusahaan kami akan mengadakan grand opening, yaitu mengadakan sebuah gebyar atau istilahnya perkenalan, yaitu akan menambahkan sebuah karakteristik perusahaan kami dan akan memberikan promosi untuk pelanggan pertama dan lain-lain. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan inilah perusahaan kami sudah dikenal oleh banyak orang dan kami harus bisa mempertahankannya. Untuk yang ketiga, untuk tahap kedewasaan, di tahap ini jasa kami mulai mengalami penurunan karena persaingan antar produsen yang sangat ketat. Yang keempat ada tahap kemunduran. Dalam tahap kemunduran ini kami mulai kehilangan konsumen dikarenakan beberapa faktor seperti persaingan yang semakin ketat. Oleh sebab itu, di tahap kemunduran ini perusahaan harus benar-benar mengeluarkan sebuah inovasi terbaru untuk tidak tertinggal oleh para pesaingnya. Materi selanjutnya ada segmenting, target, positioning. Yang pertama untuk segmen yang kami tuju adalah semua kalangan. Jadi untuk segmennya sendiri perusahaan kami akan
akan menggait semua kalangan dari muda, tua, remaja, dari kalangan apapun. Intinya hal yang bersangkutan dengan bodi mobil kita mencakup semua orang, tidak hanya untuk kalangan orang kaya saja, untuk kalangan bawah juga kami melayani. Untuk targetnya sendiri, target yang dituju adalah kalangan para pecinta otomotif. Tentunya untuk jasa repair mobil ini, yang pertama itu targetnya kan pencinta otomotif atau pencinta modifikasi mobil. Yang ketiga ada positioning. Positioning ada perusahaan kami adalah supaya jasa repair mobil ini menjadi pilihan utama para konsumen. Lalu ada strategi dan kebijakan. Untuk strategi pemasaran kami menggunakan sosial media online agar perusahaan kami bisa dikenal luas, memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan mengedepankan aspek kejujuran dan ramah. Selanjutnya, materi selanjutnya ada produk, price, place, and promosi. Yang pertama produk. Jasa yang kami berikan ini sangatlah memuaskan karena pegawai yang digunakan yaitu pegawai yang sudah profesional. Yang kedua untuk price, kisaran harga yang kami berikan sangatlah terjangkau untuk semua kalangan, yaitu untuk kerusakan bodi ringan dibanderol di antara 1 sampai 2 juta. Itu pun belum termasuk potongan jika mempunyai member perusahaan atau belum dapat potongan diskon. Untuk place-nya sendiri, tempat yang kami dipilih yaitu di pusat kota agar bisa terjangkau dari semua pelosok daerah. Jadi yang kami pilih itu ada 2 cabang, yang pertama di Rengas Dengklok dan yang kedua ada di daerah Cikampek. Kenapa kami memilih tempat itu? Karena daerah tersebut sangatlah strategis lalu lalang kendaraan. Yang keempat ada promosi. Untuk promosi kami menggunakan sosial media. Promosinya sendiri kita mempunyai tim yang sangat kreatif untuk menambah pecinta otomotif datang ke jasa repair mobil kita. Materi selanjutnya ada kajian aspek teknis dan produksi. Untuk cakupan produksi atau operasinya sendiri, yang pertama ada sasaran pasar. Sasaran pasar dari perusahaan kami mencakup semua sasaran masyarakat. Untuk jumlah produksi, untuk proses produksi kami bisa melayani 10 mobil per hari. Jadi kami memiliki beberapa karyawan yang sudah profesional, jadi pekerjaan bisa lebih efektif atau lebih cepat. Yang kedua ada kebutuhan teknis, analisis lokasi, bangunan atau gedung. Untuk bangunan sendiri kami memerlukan bangunan yang sangat luas karena jasa repair mobil ini memerlukan sebuah daerah yang lapangan luas untuk parkir kendaraan, pengecatan, dan lain-lain. Yang keempat ada bahan baku, peralatan produksi, proses produksi. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Untuk teknologi sendiri kami memiliki alat produksi pendukung yang sangat canggih dan juga modern. Selanjutnya ada kajian aspek finansial. Yang pertama ada biaya tetap, AC, meja, kursi, alat tulis yang totalnya di angka 21 juta rupiah. Yang kedua ada biaya operasional, yaitu pembelian alat las untuk pengelasan bodi mobil, pembelian alat teknik seperti kompresor, palu, kunci, dan lain-lain. Terus pembelian bangunan, pembelian alat cat dan persediaan cat seperti spray gun, dempul, dan lain-lain, cat dasar. Terus untuk perawatan alat repairnya sendiri, yaitu berkisar di antara 4.430 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya variabel. Untuk gaji karyawan untuk 30 orang itu 120 juta, untuk biaya listrik per bulan yaitu 2 juta, hingga mempunyai total 122 juta. Dan yang terakhir total modal yang kami perlukan untuk membuka usaha ini yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah biaya operasional, yaitu di angka 4.573 juta rupiah. Selanjutnya untuk analisis pendapatan, yang pertama pendapatan kotor atau bruto. Untuk perkiraan pelanggan per hari itu 10 pelanggan, perkiraan pendapatan sehari 10 dikali 2 juta yaitu berjumlah 20 juta, perkiraan laba bruto sebulan 30 dikali 20 juta
hingga totalnya 600 juta, dan perkiraan laba bruto setahun yaitu 12 kali 600 juta yaitu totalnya 7 miliar 200 juta rupiah. Yang kedua ada biaya operasional seperti pembelian alat tas, pembelian alat teknik, listrik, gaji karyawan, pembelian bangunan, pembelian alat cat dan persediaan cat, perawatan alat repair yaitu berjumlah 4 miliar 552 juta rupiah. Untuk perkiraan pendapatan bersihnya sendiri yaitu pendapatan kotornya 7 miliar 200 juta rupiah diambil dengan biaya operasional yaitu 4 miliar 552 juta rupiah, sehingga mempunyai laba bersih berkisar di angka 2 miliar 648 juta rupiah. Untuk kesimpulannya sendiri dalam penjelasan ini adalah dalam menjalankan bisnis, apalagi bisnis jasa, hal yang utama itu menjunjung nilai kejujuran dan keramahan pelayanan dan harus konsisten menjalankan usahanya. Jadi untuk menjalankan sebuah usaha jasa ini, yang pertama yaitu menyikapinya harus sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik, nilai kejujuran dijunjung tinggi. Untuk selanjutnya itu testimoni diambil dari 5 orang, yaitu menyangkut saran dukungan permintaan untuk investasi. Ada dari Selamat Abdullah, Muhammad Rendiasa, Suheru Triana, Muhammad Rafli Aziz, dan Alin Agmaresa. Ini daftar pustakanya sendiri yang kami ambil untuk membangun usaha ini sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasan materi kali ini di analisis studi kelayakan bisnis dalam bidang jasa, yaitu bisnis repair mobil di daerah Rengas Dengklok. Mohon maaf bila ada kesalahan.